Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa Yesus sebelum kelahirannya sebagai manusia? Siapakah Dia, siapa namanya, dan peran apa yang Dia mainkan dalam kekekalan sebelum Dia hidup di antara kita? Untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan kembali ke kitab suci, bukan sebagai latihan intelektual, namun agar hati kita dapat berkobar dengan kebenaran tentang Dia yang selalu ada, sekarang, dan akan ada. Mari kita mulai dengan premis mendasar, doktrin Tritunggal. Banyak yang menolak atau meremehkan kompleksitas misteri ini, namun seperti yang dikatakan dalam Ulangan 29:29, yang rahasia adalah milik Tuhan, Allah kita, tetapi apa yang diungkapkan adalah milik kita dan anak cucu kita selamanya. Trinitas diwahyukan kepada kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, namun memiliki esensi ilahi yang satu. Injil Matius 20:19 memberi kita landasan yang kuat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perintah Yesus ini mencerminkan kesatuan dan keragaman dalam hakikat Allah. Bapa adalah pencipta dan pemelihara, Putra adalah juru selamat dan penebus, dan Roh Kudus adalah penghibur dan pembimbing kita. Dalam Injil Yohanes kita belajar bahwa Yesus adalah firman yang kekal itu sendiri. Dalam Yohanes 1:1-2 kita membaca, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata-kata ini menggemakan penciptaan yang dicatat dalam Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus adalah firman yang hidup, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Kolose 1:16. Sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Inilah satu hal yang bertentangan dengan logika manusia. Firman tidak mempunyai permulaan. Yesus, anak, adalah kekal. Dia tidak menjadi firman. Dia selalu begitu. Ibrani 13:8 menyatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kebenaran ini mengarahkan kita pada keagungan Kristus, Dia yang menyatakan dirinya sebagai Aku ada dalam Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada. Gelar Akulah ini menghubungkan kita secara langsung dengan nama Allah yang diwahyukan kepada Musa dalam Keluaran 3:14. Akulah Aku. Nama ini mengungkapkan keberadaan diri dan keabadian Tuhan. Ketika Yesus menggunakan gelar yang sama, Dia tidak hanya mendeklarasikan keilahiannya, namun juga mengidentifikasi dirinya sebagai Yahweh, Allah perjanjian dengan Israel. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan disebut dengan nama seperti Yahweh atau Yehova, yang muncul lebih dari 6,800 kali, dan Elohim, yang menonjolkan kuasa penciptaannya. Dalam Yesaya 9:6, kita melihat nubuatan yang penuh kuasa tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak laki-laki telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Ayah yang kekal, Pangeran Damai. Gelar ini, Bapa yang kekal, mengungkapkan sifat kekal dan ilahi Kristus. Yesus tidak hanya mencerminkan Tuhan, Dia adalah Tuhan. Para penulis Perjanjian Baru seringkali menerapkan kitab suci kepada Yesus yang aslinya merujuk pada Yahweh. Kita melihat hal ini dalam Filipi 2:9-11, di mana Paulus menyatakan, sebab itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga, dan di bumi, dan di bawah bumi. Bahasa ini mengingatkan kita pada Yesaya 45:23, di mana Yahweh bersabda, Aku bersumpah demi diriku sendiri, bahwa setiap lutut akan bertekuk lutut kepadaku. Ketika para penginjil dan rasul menerapkan ayat-ayat tersebut pada Yesus, mereka membuat pernyataan yang berani. Yesus adalah inkarnasi Yahweh. Dia tidak hanya menggenapi nubuatan, namun melampauinya, mengungkapkan kepenuhan rencana penebusan Allah. Dalam Lukas 24:27,
Setelah kebangkitannya, Yesus menjelaskan kepada para murid. Dan mulai dari Musa dan semua nabi, dia menjelaskan kepada mereka apa yang ditemukan tentang dia dalam seluruh kitab suci. Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini sangatlah penting. Yesus adalah penggenapan janji-janji yang diberikan kepada Israel. Dialah anak domba Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun dia juga adalah Raja yang mulia, Tuan di atas segala Tuan, sebagaimana dia disebut dalam Wahyu 19:16. Sekarang mari kita membahas salah satu misteri terdalam, hubungan antara Yesus dan Bapa. Dalam Yohanes 10:30, Yesus menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Namun dalam inkarnasinya, dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Seperti yang kita baca dalam Filipi 2:7-8, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, dan sampai mati, menyeberang. Hal ini tidak mengurangi keilahiannya, sebaliknya hal itu mengungkapkan kerendahan hati dan kasih-Nya. Yang terakhir, apa artinya bagi kita untuk mengakui Yesus sebagai inkarnasi Yahweh? Artinya kita bisa percaya sepenuhnya kepadanya, karena dialah Tuhan yang kekal yang datang untuk menebus kita. Seperti yang ditulis Paulus dalam Roma 10:9, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Dengan mengenali Yesus sebagai Akulah yang kekal, kita memahami bahwa Dia tidak hanya ada sebelum penciptaan, tetapi juga bahwa seluruh rencana penebusan telah ditetapkan di dalam Dia sejak dunia dijadikan. Dalam Wahyu 13:2-8 kita membaca, "Anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa misi Yesus bukanlah reaksi terhadap dosa manusia, namun bagian dari rencana ilahi yang kekal. Rasul Petrus menegaskan kembali kebenaran ini dalam 1 Petrus 1:20-21, yang memang telah dikenal pada masa lampau sebelum dunia dijadikan, tetapi pada akhir zaman ini telah dinyatakan oleh karena kamu. Namun perwujudan dalam daging ini tidak mengubah esensi ilahinya. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 1:3, yang sebagai pancaran kemuliaannya dan gambaran pribadinya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, yang dengan sendirinya menyucikan dosa kita duduk berdiri di sebelah kanan, tangan yang mulia di tempat tinggi. Keagungan ini terlihat jelas dalam perkataan dan tindakannya selama pelayanannya di dunia. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan 7 pernyataan mencolok di mana Yesus menggunakan akulah untuk mengungkapkan berbagai aspek misinya. Yohanes 6:35, "Akulah roti hidup." Yohanes 8:12, "Akulah terang dunia." Yohanes 10:11, "Akulah gembala yang baik." Masing-masing pernyataan ini menghubungkan kita dengan penyediaan, bimbingan, dan pemeliharaan Yahweh dalam perjanjian lama. Namun mungkin yang paling kuat ditemukan dalam Yohanes 18:58, ketika Yesus mengatakan kepada para pemimpin agama, "Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada." Pernyataan ini memicu reaksi yang keras, karena orang-orang Yahudi dengan jelas memahami bahwa dia mengklaim nama Tuhan Yahweh untuk dirinya sendiri. Momen ini mengungkapkan bahwa Yesus tidak melihat dirinya sebagai seorang nabi atau guru moral yang sederhana, namun sebagai Tuhan sendiri yang berinkarnasi. Pewahyuan diri ini berlanjut dalam doa imam besarnya yang dicatat dalam Yohanes 17. Di sini Yesus berdoa, "Dan sekarang muliakanlah Aku ya Bapa, dengan dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang Aku miliki bersamamu sebelum dunia ada." Yohanes 17:5. Kemuliaan ini bukanlah sesuatu yang diperoleh, namun hakikat dari sifat ilahinya. Dia selalu sejak kekekalan menjadi bagian dari persekutuan sempurna Tritunggal. Saat kita melihat perjanjian lama, kita melihat bayangan dan gambaran yang menunjuk pada Kristus. Sistem pengorbanan yang ditetapkan dalam imamat adalah contoh yang jelas. Setiap anak domba yang dipersembahkan di altar merupakan gambaran dari pengorbanan terakhir Yesus, anak domba Allah. Seperti yang dinubuatkan Yesaya dalam Yesaya 53:5.
tetapi dia terluka karena pelanggaran kita dan diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman damai sejahtera kita ada padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hubungan ini menjadi lebih jelas lagi dalam Injil Markus, yang dimulai dengan kutipan dari Yesaya 40:3. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Allah kita di padang gurun. Penginjil menerapkan nubuatan ini pada Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Yesus, mengidentifikasi dia sebagai Yahweh yang datang kepada umatnya. Paulus juga memperkuat identifikasi ini ketika ia menulis dalam Titus 2:13. Menantikan pengharapan yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini kita melihat penegasan yang jelas bahwa Yesus bukan sekadar wakil Allah, melainkan Allah sendiri yang patut disembah. Mungkin salah satu momen paling berpengaruh dalam Alkitab terdapat dalam Wahyu 1:18, ketika Yohanes melihat Yesus dalam kebangkitan kemuliaannya. Yesus berkata, "Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan dia yang hidup sudah mati. Dan lihatlah, aku hidup selama-lamanya." Amin. Pernyataan ini merangkum totalitas identitas Yesus, yang kekal, yang berinkarnasi, yang disalibkan, dan yang bangkit. Jadi, apa artinya hal ini bagi kita saat ini? Artinya, iman kepada Yesus bukan sekedar persoalan teologis, melainkan persoalan hidup dan mati. Seperti yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah sebuah ajakan dan pada saat yang sama sebuah peringatan. Keselamatan tidak dapat diperoleh di dalam nama lain apapun, sebagaimana dinyatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika kita menyadari kekekalan Kristus dan partisipasinya dalam penciptaan, kita memahami bahwa Dia lebih dari sekadar tokoh Alkitabiah atau tokoh moral. Dia adalah fondasi dari segala sesuatu. Sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 1:17, Ia ada sebelum segala sesuatu, dan melalui Dialah segala sesuatu menjadi satu. Setiap bintang di langit, setiap daun yang gugur, setiap hembusan nafas kita bertahan melalui kuasa firman yang hidup, yaitu Yesus. Realitas transenden ini juga mempunyai implikasi pribadi. Yesus tidak hanya menopang alam semesta, namun juga berupaya menopang kehidupan kita. Dia berkata dalam Yohanes 10:10, "Aku datang agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berkelimpahan." Janji ini memanggil kita untuk meninggalkan ilusi kemandirian dan mempercayai Dia sebagai penyedia dan juru selamat kita. Sebuah contoh yang kuat tentang hal ini terdapat dalam Matius 11:28-30. Ketika Yesus memberikan undangan penuh rahmat, "Marilah kepadaku, kamu semua yang bersusah payah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini kita melihat bahwa akulah yang kekal mendekati kita dengan lembut, menawarkan istirahat dan kelegaan. Dimensi lain dari identitas Yesus sebelum inkarnasinya adalah interaksinya dengan para leluhur dan nabi. Dalam Yohanes 8:56 Dia berkata, "Ayahmu Abraham bersukacita melihat hariku, dan dia melihatnya dan merasa senang." Pernyataan ini menunjuk pada kenyataan bahwa Yesus aktif dalam Perjanjian Lama, menyiapkan panggung bagi kedatangannya. Faktanya, banyak penampakan Yahweh dalam Perjanjian Lama dipahami sebagai manifestasi prainkarnasi Kristus yang dikenal sebagai teofani. Sebuah contoh penting ditemukan dalam Keluaran 3 ketika Musa menemukan semak yang terbakar dan mendengar suara Tuhan. Tuhan menyatakan, "Aku adalah Aku." Keluaran 3:14. Ungkapan ini bukan sekedar pernyataan eksistensi diri, namun merupakan wahyu bahwa Tuhan Israel itu kekal, tidak berubah, dan selalu hadir. Ketika Yesus menggunakan ungkapan yang sama dalam Injil Yohanes, Dia dengan jelas menegaskan identitas ilahinya. Selanjutnya dalam Kejadian 22,
Ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan turun tangan. Banyak sarjana melihat sosok ini sebagai manifestasi Kristus, karena teks tersebut sering menggunakan gelar malaikat Tuhan untuk menggambarkan penampakan ilahi. Kristus sebagai putra kekal secara aktif terlibat dalam penggenapan rencana Allah di seluruh perjanjian lama. Manifestasi jelas lainnya terlihat dalam Yosua 5:13-15, di mana Yosua bertemu dengan pangeran bala tentara Tuhan. Ketika Yosua bersujud beribadah, sang pangeran tidak menghentikannya. Bukti bahwa dia bukan sekedar malaikat, melainkan Tuhan sendiri. Kemunculan-kemunculan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya diharapkan, dia sudah bekerja dalam sejarah penebusan sebelum inkarnasinya. Namun mengapa semua ini penting bagi kita saat ini? Karena memahami siapa Yesus sebelum kelahirannya sebagai manusia memperkuat iman kita akan kedaulatan dan kasih-Nya. Dia tidak diciptakan untuk menyelamatkan kita. Dia selalu menjadi juru selamat kita. Seperti yang dikatakan Wahyu 1:8 kepada kita. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kedaulatan ilahi ini disertai dengan kasih sayang yang tak tertandingi. Dalam Ibrani 4:15-16 kita membaca, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut prihatin terhadap kelemahan-kelemahan kita, melainkan imam besar yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Takhta kasih karunia, agar kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk ditolong pada waktunya. Hal ini mengingatkan kita bahwa, meskipun kekal, Yesus juga memahami penderitaan dan tantangan kita. Oleh karena itu, mengakui Yesus sebagai putra Allah yang kekal mengubah cara hidup kita. Dia bukan sekadar sosok yang jauh di langit, melainkan Allah yang hadir, Immanuel, Allah menyertai kita, Matius 1:23. Dia adalah singa dan anak domba, hakim dan pembela, Tuhan yang mulia dan hamba yang rendah hati. Dia melakukan semua ini karena kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat mengalami kepenuhan kasih karunia dan kebenaran-Nya. Dalam Roma 5:8, Paulus menulis, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kasih ini tidak dimulai di kayu salib, dia abadi. Sejak dunia dijadikan, Yesus mengasihi kita dan merencanakan penebusan kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk meresponsnya. Dalam Wahyu 22:17 ada undangan terakhir. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Dan barang siapa mendengar, baiklah ia berkata, marilah. Air kehidupan dengan bebas. Ini adalah Yesus yang sama, yang berseru dalam Yohanes 7:37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia mengundang kita untuk mengalami kehidupannya yang kekal dan berkelimpahan. Ketika kita menganggap keagungan Yesus sebagai akulah, kita memahami bahwa kebenaran ini tidak hanya bersifat teoritis atau jauh, namun sangat bersifat pribadi. Anak Allah yang kekal, yang menyatakan dirinya di semak duri yang menyala, yang berjalan bersama Abraham dan bergumul dengan Yakub, juga adalah Dia yang berjalan bersama kita dalam perjalanan tersulit kita. Sebagaimana Yesaya 41:10 meyakinkan kita, jangan takut, karena aku menyertai kamu. Jangan cemas, karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan kamu, aku akan menolong kamu, aku akan menopang kamu dengan tangan kananmu, kebenaranku. Wahyu Yesus sebagai inkarnasi Yahweh juga mengubah cara pandang kita terhadap ibadah. Dia tidak hanya layak menerima pujian kita, dia adalah objek pengabdian kita. Dalam Wahyu 5:12-13, kita melihat pemandangan surgawi di mana seluruh ciptaan bersatu dalam ibadah. Anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan, dan mengucap syukur. Dan aku mendengar segala makhluk yang ada di langit, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di laut, dan segala yang ada di dalamnya, berkata, kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, dan ke anak domba, berikanlah ucapan syukur, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Dengan mengakui Yesus sebagai Yahweh, kita juga dipanggil untuk merenungkan tujuan penebusannya.
Dalam Yohanes 3, 16-17, kita menemukan pernyataan yang paling terkenal dan sekaligus paling transformatif. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat untung, hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia diselamatkan melalui Dia. Yesus tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Hal ini membawa kita pada refleksi praktis. Jika Yesus adalah Putra Allah yang kekal, bagaimana hal ini membentuk kehidupan kita sehari-hari? Paulus menjawab dalam Galatia 2:20, "Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, tetapi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang mencintaiku dan menyerahkan dirinya demi aku." Hidup bersama Kristus berarti menyerahkan kesombongan, rasa tidak aman, dan dosa-dosa kita di kaki juru selamat. Aspek penting lainnya adalah peran Yesus sebagai mediator. Dia bukan hanya Tuhan yang menyertai kita, Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa, seperti yang diajarkan 1 Timotius 2:5 kepada kita. Sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Yesus Kristus. Kebenaran ini mengajak kita untuk percaya pada karya penebusannya dan meninggalkan segala upaya untuk mencapai Tuhan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Kepastian bahwa Yesus adalah inkarnasi Yahweh juga memberi kita harapan dalam menghadapi kematian. Dalam Yohanes 11:25-26, Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati akan hidup, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Janji ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Ini hanyalah awal dari kehidupan kekal di hadirat-Nya. Namun harapan ini bukan hanya untuk masa depan. Yesus mengubah masa kini kita, menawarkan kedamaian di tengah badai. Dalam Yohanes 14:27, Dia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku tidak memberikannya kepadamu seperti yang diberikan dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah atau takut." Kedamaian ini tidak bergantung pada keadaan eksternal, namun pada kepastian bahwa Dialah yang memegang kendali. Saat kita menutup refleksi ini, kita perlu kembali pada ajakan yang bergema di seluruh kitab suci untuk datang kepada Yesus. Dia memanggil kita dengan kelembutan dan urgensi, karena Dia tahu bahwa di dalam Dia, kita menemukan semua yang kita butuhkan. Seperti yang kita baca dalam Ibrani 12:2, dengan memandang kepada Yesus yang mengawali dan menyempurnakan iman, yang karena sukacita yang dianugerahkan kepadanya memikul salib, tidak menghiraukan kehinaan, dan duduk di sebelah kanan takhta kerajaan Allah, Tuhan. Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah Akulah yang kekal, inkarnasi Yahweh, Anak Allah yang menjadi manusia untuk tinggal di antara kita, penuh rahmat dan kebenaran. Dialah anak domba yang telah disembelih tetapi hidup selama-lamanya. Dan Dia memanggil kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaan-Nya, bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Saat kita merenungkan semua ini, mustahil kita tidak menyadari betapa dalamnya rencana ilahi yang berpuncak pada Yesus Kristus. Dialah Alfa dan Omega, pencipta dan penyempurna iman kita, yang ada sejak awal dan kemuliaan-Nya yang kekal. Ketika kita memahami bahwa Dia adalah inkarnasi Yahweh, ibadah kita menjadi lebih kaya, iman kita semakin dalam, dan pengharapan kita semakin kokoh. Misalnya saja kesaksian para tua-tua di surga dalam Wahyu 4:10-11. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya, mahkota di hadapan takhta, sambil berkata, "Engkau layak, Tuhan, menerima kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan, karena Engkau menciptakan segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu segala sesuatu itu ada dan diciptakan." Visi surgawi ini bukan hanya untuk masa depan yang jauh. Ini merupakan panggilan masa kini untuk mengakui kedaulatan Kristus dalam hidup kita saat ini.
Dan apa artinya hidup dalam ketundukan pada Aku? Artinya hidup dalam ketaatan dan kasih, menyadari bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Sebagaimana diingatkan dalam 1 Korintus 6:19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang berasal dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, dengan harga tertentu. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dalam rohmu, yang merupakan kepunyaan Allah. Hal ini juga membawa kita pada kehidupan pelayanan. Yesus meninggalkan teladan kerendahan hati yang terbesar bagi kita ketika ia membasuh kaki murid-muridnya dengan mengatakan dalam Yohanes 13:14-15, "Sekarang jika Aku, Tuhan dan Guru, sudah membasuh kakimu, hendaknya kamu juga saling membasuh kaki, memberimu sebuah contoh, sehingga seperti yang telah kulakukan kepadamu, kamu juga harus melakukan hal yang sama." Menjadi murid Kristus berarti hidup untuk orang lain, mencerminkan kasih dan kerendahan hatinya. Tidak hanya itu, kita dipanggil untuk membagikan kebenaran tentang siapa Dia kepada orang lain. Yesus sendiri yang memerintahkan hal ini dalam Matius 28:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa pelajaran dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuberikan kamu. Aku telah memerintahkan, dan lihatlah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini bukan sekedar panggilan bagi misionaris atau pendeta. Ini adalah panggilan bagi semua orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saat kita melangkah maju, kita perlu mengingat bahwa kesaksian kita tentang Yesus bukan hanya dalam kata-kata, namun dalam tindakan. Sebagaimana dinyatakan Yakobus 2:17, demikian pula iman, jika tidak diperbuat ia sendirilah yang mati. Iman sejati kepada Kristus membawa kita pada transformasi nyata, pada praktik kasih, keadilan, dan belas kasihan. Yang terakhir, marilah kita merenungkan janji mulia dalam Wahyu 21:3-4. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, Kemah suci Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama mereka, dan mereka akan menjadi miliknya, manusia, dan Tuhan yang sama akan menyertai mereka, dan akan menjadi Tuhan mereka, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, ratapan, tangisan, atau rasa sakit." Inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Bukan hanya pengampunan dosa, namun juga persekutuan abadi dengan Allah yang hidup. Kesimpulannya, ketika kita bertanya siapakah Yesus, kita tidak hanya membahas pertanyaan historis atau teologis. Kita sedang berhadapan dengan pertanyaan paling penting dalam hidup kita. Dia adalah inkarnasi Yahweh, Anak Domba Allah, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah Akulah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jawaban atas pertanyaan ini menentukan kekekalan kita. Jadi saya bertanya kepada Anda, siapakah Yesus bagi Anda? Tidaklah cukup hanya mengetahui siapa Dia secara intelektual. Iman yang sejati menuntut tanggapan dari hati, penyerahan diri secara total kepadanya. Sebagaimana dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 34:4-8, "Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu, berbahagialah orang yang percaya kepadanya." Hari ini adalah hari untuk mengambil keputusan. Kekekalan ada di hadapan kita, dan Yesus memanggil kita dengan tangan terbuka. Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain selain Dia. Jika kamu mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3:15. Datanglah kepadanya dan temukan kehidupan berkelimpahan dan kekal yang hanya dapat dipersembahkan olehnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Akulah yang kekal, menyingkapkan kemuliaannya dalam hidup Anda, dan semoga Anda menyembah Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan Anda. Amin. Saat kita memikirkan undangan Yesus, kita diingatkan bahwa Dia bukan sekedar Tuhan yang jauh atau tidak dapat didekati. Dia adalah Tuhan yang berpribadi, yang mengetahui penderitaan, kelemahan, dan kebutuhan kita. Dalam Matius 11:28-30, Yesus dengan lembut menyatakan, "Marilah kepadaku,
kamu semua yang bersusah payah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dalam hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Undangan ini tidak terbatas pada kelompok tertentu. Tidak peduli siapa Anda atau apa yang telah Anda lakukan, Yesus mengundang semua orang. Dia membuktikan hal ini dengan bertemu dengan orang-orang yang terpinggirkan dan ditolak selama pelayanannya di dunia. Yesus yang sama yang menjamah penderita kusta, yang berbicara kepada perempuan Samaria di tepi sumur, dan yang mengampuni dosa perempuan yang kedapatan berzina, adalah Yesus yang mengulurkan tangannya kepada Anda hari ini. Namun menerima undangan ini membutuhkan tanggapan. Dalam Markus 8:34-35, Yesus memanggil kita untuk menjadi murid dengan kata-kata berikut. Setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mengikuti Yesus berarti menyerahkan segalanya kepadanya, membiarkan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Namun penyerahan diri ini bukanlah suatu kerugian, melainkan keuntungan yang tak terhingga. Paulus menulis dalam Filipi 3:7-8, "Tetapi apa yang tadinya merupakan keuntungan bagiku, telah kuanggap rugi karena Kristus. Dan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena keagungan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Segala sesuatu ini, dan menganggapnya sebagai kotoran supaya aku dapat memperoleh Kristus." Menemukan Yesus berarti menemukan kekayaan sejati dan tujuan hidup yang sebenarnya. Di sepanjang kitab suci, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya mengundang, namun juga menjanjikan. Dia menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan, kedamaian, dan harapan. Dalam Yohanes 10:20-29, Dia meyakinkan, "Dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari semuanya, dan tidak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Bapa-Ku." Keamanan ini merupakan jangkar bagi jiwa kita, terutama di saat-saat penuh ketidakpastian. Kekekalan yang Yesus tawarkan adalah anugerah cuma-cuma, namun juga merupakan panggilan untuk bertanggung jawab. Seperti yang Dia katakan dalam Yohanes 15:5, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, menghasilkan banyak buah, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tinggal di dalam Kristus berarti hidup subur, mencerminkan kasih dan anugerahnya kepada dunia. Kehidupan yang bermanfaat ini mencakup membagikan Injil kepada orang lain. Dalam Roma 10:14-15, Paulus menulis, "Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka dapat berseru kepada Dia yang tidak mereka percayai? Kaki mereka yang memberitakan Injil perdamaian, menjadi murid Kristus berarti menjadi pembawa kabar baiknya. Namun marilah kita ingat, kesaksian kita tidak terbatas pada kata-kata. Tindakan kita juga menyatakan siapa Yesus. Seperti yang diajarkan Matius 5:16 kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita hidup dengan cara yang mencerminkan karakter Kristus, kita menjadi mercusuar yang mengarahkan orang lain